Pace bene, masih di mea culpa. Saya sudah membuat video tentang Pendeta Gilbert Lumoindong memakai stola dan kasula. Peristiwa dipakainya stola dan kasula ini mengekspos banyak hal yang bisa menjadi satu pemikiran untuk kita bahas bersama. Saya mencatat ada 6 poin yang pantas untuk disampaikan sebagai feedback atau tanggapan kemudian dari peristiwa Pendeta Gilbert Lumoindong yang seorang bukan Katolik memakai stola dan kasula. Yang pertama, ada komentar yang berkata, oh tidak usah dibahas, semua Kristen sama. Mengapa pemikiran ini tidak kita pakai ketika kekatolikan berbicara tentang Bunda Maria, berbicara tentang patung, berbicara tentang devosi-devosi, lalu dan tindakan karitatif lainnya. Ketika kita berbicara tentang patung, tentang Bunda Maria, ada pernyataan, Katolik sesat. Katolik tidak sesuai dengan kitab suci. Katolik tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Tetapi yang diajarkan oleh Roma, yang diajarkan oleh para uskup, para pastornya. Tetapi ketika sampai pada bagian ini, mulai ada suara, Kristen kan sama. Tidak usah kita bahas. Inkonsistensi. Kalau berani berkata semua Kristen sama, kalau begitu bawalah Maria dalam doa-doa. Devosi-devosi yang kita miliki, rosario, sakramen Ekaristi, hierarki yang kita miliki, supaya kita benar-benar satu dan sama. Yang kedua, ada yang mengatakan jangan dibahas channel ini, channel kekanak-kanakan. Masalah kekanak-kanakan kok dibawa. Faktanya kita masih kekanak-kanakan. Lalu siapa yang akan menyelesaikan ini kalau bukan kita yang ada di akar rumput? Apakah kita berharap PGI, KWI akan berbicara tentang ini? Satu institusi atau organisasi yang formal, legal, berbicara tentang hal kekanak-kanakan ini. Itu baju kami, jangan pakai. Saya tahu itu bukan satu topik yang sangat mendesak, tetapi ini bisa menjadi bagian dari teologi kontekstual. Ada konteks, ada teks, dan bersama dengan teks ini, situasi, bersama dengan topik-topik ini kita berteologi. Kita mencari sesuatu yang ilahi dalam pengalaman ini. Bahwa teologi kita tidak lagi melulu soal Trinitas atau malah diungkit-ungkit lagi apakah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atau Allah itu semua adalah ada dalam Kristus. Bisa kita bahas teologi itu secara kontekstual. Dan faktanya adalah, saya katakan tadi, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong berhasil mengekspos kelemahan-kelemahan kita. Bahwa memang pengetahuan kita tidak cukup. Katolik merasa itu hanya pakaiannya. Lutheran memakai. Meskipun tentu itu berasal dari ketika dalam kesatuan dengan gereja Katolik. Dan ada lagi yang berkata, itu berawal dari gereja Ortodoks dari timur. Ada kebiasaan di sana, ada kebiasaan di sini. Dengan stola, dengan budaya yang pernah ada dalam kerajaan Roma. Yang kemudian diadaptasi atau diadopsi, kemudian diterima dalam gereja Katolik. Lalu ada yang ketiga ini. Yang berkata, yang penting kan perbuatan kasih, hal-hal semacam itu tidak usah dibahas. Kalau begitu tidak usah kita praktekkan. Ada upaya mereduksi kekristenan dengan mencoba menunggangi kata kasih. Karena memang kasih yang mendasari, tetapi kasih ini bermanifestasi atau terwujud, diaplikasikan, diimplementasikan dalam banyak rupa. Sebagai baju yang utama untuk banyak peristiwa. Maka jangan direduksi kalau kita berbicara tentang kasih, itu hanya soal tindakan karitatif. Kamu punya uang, kamu donasikan kepada yang butuh. Ketika kamu punya makanan, kamu bagikan kepada orang yang membutuhkan. Itu satu dari sekian banyak buah produk dari melakukan kasih. Saya bisa berbicara banyak, tetapi prakteknya kita harus bawa sama-sama dalam hidup. Dan jangan pula sampai ketika kita berbicara tentang praktek kasih dalam ritus, dalam praktek-praktek simbolik, penekanan utamanya malah pada simbol-simbolnya, bukan pada apa yang disampaikan oleh simbol itu, yaitu kasih itu sendiri. Maka pernyataan-pernyataan yang penting kan kasih,
Tidak ada yang mengatakan kasih tidak penting, tetapi kasih bermanifestasi, diproduksi, ditunjukkan di dalam banyak ragam perbuatan, termasuk dalam pakaian-pakaian liturgi yang simbolik, termasuk dalam bagaimana hubungan kita dengan agama yang lain. Nah, ketika berbicara dengan ini, kasih selalu ditonjolkan, tetapi ketika membuat penghinaan terhadap yang agama lain, tidak muncul kata kasih ini. Ketika Katolik berkata, oh Muslim juga sahabat kita, tidak ada yang menyuarakan kasih ini. Inkonsistensi, seperti nomor 1 tadi. Yang kelima, harus dikatakan stola kasula itu superficial, yang tampak di permukaan. Pakaian itu, pakaian bisa dibeli oleh setiap orang di Tokopedia ada. Di media-media online, di online shop ada. Yang terutama bagaimana kita memperlakukannya, siapa yang mendapatkannya dan berusaha, bagaimana usaha yang dibuat untuk layak memakai itu. Itu sesuatu yang implisit, tidak tertangkap oleh mata. Maka sekali lagi, kalaupun dipakai stola dan kasula, please do so. Ini menjadi menarik karena yang memakai adalah seorang yang populer. Ada banyak orang yang memakai itu untuk main-main, untuk berfoto-foto, untuk menipu orang, bermacam-macam. Lalu yang seorang apatis reduksionis berkata, enggak penting bahas itu. Penting. Itu tergantung dari cara kita berpikir, cara kita melihat. Seperti misalnya, yang penting kan bahagia, enggak perlu memberi bunga kepada istri. Penting dan perlu. Karena kalau kita berbicara mengasihi istri hanya memberi uang makan, dia pun bisa cari makan sendiri. Contoh ini. Hal-hal yang tampak di permukaan ini pun perlu. Sekalipun intinya bukan ada di sana, tetapi yang menggerakkan itu. Maka apakah penting membahas ini? Penting. Sekurang-kurangnya sebagai kuda Troya, batu loncatan untuk sampai pada dialog antar gereja. Maka ini satu pelajaran berharga saya pikir. Semoga ini membantu kita untuk semakin mendalami kekristenan kita sendiri, kekatolikan kita sendiri, dan hubungan dengan gereja-gereja lain. Hal-hal yang tampak di permukaan ini pun perlu, sekalipun intinya bukan ada di sana, tetapi yang menggerakkan itu. Maka apakah penting membahas ini? Penting. Sekurang-kurangnya sebagai kuda Troya, batu loncatan untuk sampai pada dialog antar gereja. Maka ini satu pelajaran berharga saya pikir. Semoga ini membantu kita untuk semakin mendalami kekristenan kita sendiri, kekatolikan kita sendiri, dan hubungan dengan gereja-gereja lain, denominasi lain. Pace, Pene.